Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Musyafa, NPM 19640150. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi turunan yang dibimbing oleh Bapak Adi Surya, STMT. Pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai dimasukkan, atau secara umum menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besar lainnya. Definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Penerapan turunan. Berikut merupakan beberapa penerapan turunan. Turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum-minimum. Jenis-jenis turunan. Yang pertama adalah turunan fungsi. Misalkan terdapat suatu fungsi f x sama dengan axn, turunan dari fungsi tersebut yaitu f1x sama dengan anxn kurang 1. Contohnya adalah fx sama dengan 3 kali 3. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f1x sama dengan 3 x3 kurang 1 sama dengan 9x2. Contoh lainnya misalnya gx sama dengan minus 5y kurang 3. Turunan dari fungsi tersebut adalah g1y sama dengan minus 5 kali minus 3 kali y kurang 3 kurang 1 sama dengan 15y kurang 4. Selanjutnya adalah turunan parsial. Apa itu turunan parsial? Turunan parsial merupakan suatu turunan dari fungsi peubah banyak terhadap suatu peubah, sedangkan peubah yang lain dipertahankan. Contohnya adalah misalnya terdapat suatu fungsi f dalam kurung x dan y sama dengan 2xy. Turunan parsial dari fungsi tersebut terhadap variabel x yaitu fx1 dalam kurung x y sama dengan 2y. Contoh lainnya yaitu terdapat fungsi g, x, dan y sama dengan minus 3 xy2. Hasilnya adalah turunan parsial terhadap variabel y yaitu fy1 dalam kurung x, y sama dengan minus 6 xy. Oke, selanjutnya adalah turunan implisit. Turunan implisit ditentukan berdasarkan variabel yang terdapat dalam fungsi. Suatu fungsi dengan variabel x turunnya xd atau dx. Suatu fungsi dengan variabel y turunnya y, d atau dy kali dy atau dx. Suatu fungsi dengan variabel x dan y turunannya xy d dx tambah xy d atau dy kali dy atau dx. Contoh soal turunan. 1. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 8, Gx sama dengan 3x tambah 5, Hx sama dengan 6x3, Kx sama dengan 3x5 atau 3, Mx sama dengan 3x2 tambah 3 kurung 4. Yang pertama, Fx sama dengan 8-nya diubah jadi F1x sama dengan 0. Keduanya, Gx sama dengan 3x tambah 5-nya kita ubah jadi G1x sama dengan 3. Yang ketiganya, Hx sama dengan 6x3 kita ubah menjadi H1x sama dengan 6 kurung 3 x3 kurang 1 sama dengan 18x2. Seterusnya lagi yang Kx sama dengan 3x5 atau 3. Kita masukkan K1x sama dengan 3, 5 atau 3, x
5-3 kurang 1 sama dengan 5x2 3. Kita masukkan lagi mx sama dengan 3x2 tambah 3 kurung 4. Kita masukkan m1x sama dengan 4 kali 3x2 tambah 3 kali 4 kurang 1 kali 6x sama dengan 2x kali 3x2 tambah 3 kurung 3. Kesimpulan, turunan dapat ditentukan tanpa proses limit. Untuk keperluan ini dirancang teorema tentang turunan dasar, turunan dari operasi aljabar pada dua fungsi, aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi, dan turunan fungsi inverse. Mungkin video itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.